Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'alana minas sha'imin wal qa'imin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din amma ba'du. Sahabat pesantren yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita. Sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Biniyati wa ta'ala yunawwir qulubana wa yaftahu lana futul arifin wa zukna qabl ikhlasin. Tsumma al-Fatihah ila ruhi abaina ummahatina wa jadadina wa jadatina ulama'ina wa asatidzina qassa ila ruh mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Abdul Salam Allah Ta'ala yaghfir dzunubahum wa yu'li darajatihim masyrul jannah tabasyahum bil maghfirah wa rahmah wa ilhatin nabi Al-Fatihah. Wa qala al-mu'allif urmawada man nafa bihi fi darain amin. Al-Fasl Tsalis, pasal yang ketiga dari kitab Maqasid Shaum. Al-Fasl Tsalis fi adabihi, tentang adab-adab puasa Ramadan. Wahia sittatun, ada 6 adabnya. Ahaduha hifdzul lisan wal jawarih anil mukhalafah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Yang pertama ialah menjaga lisan kita dan juga anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang melanggar atau menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, puasa itu kan sama-sama kita paham, yaitu bermakna al-imsak, menahan diri. Jadi kalau bisa puasa kita itu bukan hanya sekedar berorientasi pada fikih semata. Di puasa kita juga kita bisa menahan diri dari hal-hal yang mengurangi kualitas atau nilai ibadah puasa kita. Oleh karena itu puasa kita bukan sekedar menahan lapar dahaga atau buah suami istri. Tapi puasa kita juga hendaknya kita bisa melaksanakan adab-adabnya. Yaitu diantara lain menjaga lisan kita, menahan diri kita untuk tidak berbicara yang tidak pantas. Ya. Masih dikatakan hifdzul lisan wal jawarih anil mukhalafah, yaitu menjaga lisan kita dan anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang melanggar atau yang menyimpang. Dan sama-sama kita paham salamatul insan itu hifdzul lisan. Keselamatan kita atau manusia itu terletak pada bagaimana dia menjaga lisannya. Lisan ini tak bertulang. Hati-hati dengan lisan kita. Ya. Oleh karena itu orang-orang yang bijak, orang-orang yang arif, insya Allah pandai menjaga lisannya, tidak berkata dusta misalnya, tidak menyakiti orang lain, mencaci maki dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia ingin lisannya diupayakan untuk bisa menyelamatkan dirinya dan juga orang lain terselamatkan dari ungkapan-ungkapan perkataan-perkataannya. Demikian pula anggota tubuh kita. Itu apa? Anggota tubuh kita jaga jangan sampai menyakiti yang lain. Bukankah saudara berbahagia Rasulullah itu mengatakan dalam satu sabda yang lain apa? Yaitu neraka enggan kepada 4 kelompok. Kepada 4 kelompok yang mana kelompok-kelompok ini yang mudah ada pada diri kita, diri saya dan juga para sahabat pesantren, apabila kita punya ini insya Allah neraka enggan pada diri kita. Apa itu? Yang pertama yaitu kita hendaknya layyin, menjadi orang yang lembut, yang santun. Ya, yang kedua hayyin, tidak mudah marah, tidak emosional. Yang ketiga qarib, ramah sama orang lain. Yang keempat sahlin, mudah membantu orang lain. Kalau ini kita punya, insya Allah neraka enggak nama kita. Dan ini semuanya 4 tadi, hayyin, layyin, qaribin, sahlin, itu terkait dengan sikap kita, perbuatan kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu puasa karena tadi kita diminta supaya kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, yang melanggar. Dengan demikian berarti insya Allah ada hayyin sama kita. Insya Allah kita pun layyin. Insya Allah kita pun qarib. Dan insya Allah kita juga sahlin karena ingin membantu orang lain, bukan menyakiti orang lain. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan kata dusta, zur berdusta. Siapa yang tidak meninggalkan
perkataan dusta wal amala bihi, dan dia melakukan kedustaan, falaisa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak ada perlu, Allah tidak butuh pada mereka-mereka yang berdusta. Kenapa? Karena meskipun mereka, Allah tidak butuh pada mereka-mereka meskipun mereka itu tidak makan, tidak minum. Kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan dusta. Wa qala alaihi salam, rubba qa'imin hazzu min qiyami as-sahar wa rubba sha'imin hazzu min siyamihi al-ju' wal atas. Betapa banyak orang-orang yang menegakkan Ramadan, qiyam pada Ramadan, tapi bagiannya itu tidak lain dan tidak bukan hanya sahar, yaitu hanya begadang. Kenapa? Kan bisa jadi karena ada zur di situ, karena ada al-jawari al-mukhalafah, ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari perintah Allah dan Rasulnya. Dan juga betapa banyak rubba shaimin, orang-orang yang berpuasa, tapi bagiannya itu hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Tidak mempunyai nilai, tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena mereka berkata dusta. Karena mereka tidak menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya, sehingga mengurangi nilai atau pahala dan kualitas ibadah puasa yang mereka lakukan. Para sahabat pesantren, kita lanjutkan pada bacaan berikutnya. Ahad dua sudah tadi, yaitu hifdzul lisan wal jawari anil mukhalafah. Ats-tsani, yang kedua, idza du'iya ila ta'amin wa huwa sha'im falyakul inni sha'imun. Yang kedua, apabila kita diundang, diajak untuk makan, wa huwa sha'im, sementara kita berpuasa. Mohon maaf, terjemahan saya tidak menggunakan kata dia, tapi kata kita. Ya, meskipun domir sini huwa. Gitu ya. Sementara kita sedang berpuasa, falyakul, maka hendaknya mengucapkan inni sha'im, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi Muhammad SAW di mana beliau bersabda, idza du'iya ahadukum ila ta'amin, apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk makan, wa huwa sha'im, sementara dia dalam kondisi berpuasa, falyakul, maka hendaknya mengucapkan inni sha'im, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Yazkuru dzalika i'tizaran ila da'i. Kenapa kita mengatakan demikian? Saya lagi puasa, gitu ya. Jangan kita diem aja. Ngomong saya lagi puasa, mohon maaf dengan bahasa-bahasa santun tentunya. Kenapa mengatakan ini sha'im? Itu untuk menunjukkan i'tizaran, kita minta maaf pada dia. Kepada orang yang mengundang kita makan. Mohon maaf, saya sedang berpuasa. Supaya apa? Li'alla yankasira qalb. Supaya hatinya enggak merasa tersakiti. Tapi juga hati-hati, mohon maaf, ketika kita mengucapkan ini sha'im, jangan sampai kita tergoda oleh hawa nafsu kita, oleh ajakan setan, sehingga ketika kita mengatakan ini sha'im, yang muncul pada diri kita sifat sombong, bangga, ria. Saya lagi puasa loh ya, yang macam-macam loh ya, enggak usah, biasa aja, dengan penuh ketawaduan, dengan penuh kerendah hati, mohon maaf kepada yang mengajak, karena saya lagi sedang menjalankan salah satu perintah Allah dan Rasulnya. Supaya apa? Supaya mereka yang mengajak tidak merasa tersakiti. Ini juga tergambarkan betapa indahnya Islam mengajarkan hubungan interaksi kita kepada orang lain. Kita diajak betul, kita diajarkan betul, enggak, supaya kita tidak menyakiti orang-orang atau sahabat-sahabat kita. Fa in khafa riya, ketika kita tidak ingin atau tidak mau mengucapkan saya puasa karena khawatir ada riya di situ, warra bi udhun akhar, silahkan kita tutupi atau kita ganti dengan bahasa yang lain. Intinya ialah bagaimana kita menghindari ajakan berpuasa tadi, ya, dengan tidak menyakiti sahabat atau teman kita yang mengajak kita untuk makan. Kalau kita lakukan, masya Allah, indahnya sikap saling hormati dan saling tidak menyakiti di antara kita. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.